apabila kita melakukan ziarah kubur, maka siramkanlah air ke kuburan tersebut sebanyak 3 kali dari arah kepala sampai ke kaki. Siraman pertama, bacalah saqallahu syarrahu. Kemudian siraman kedua, wa barradallahu majja'ahu. Kemudian siraman ketiga, wa ja'ala jannata matswahu. Kemudian sentuh batu nisan kuburan tersebut dan bacalah sebanyak 3 kali, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Kemudian selanjutnya kirimkan suratul Fatihah dan surah-surah yang lain kepada almarhum atau almarhumah. Selanjutnya doakan almarhum dan almarhumah. Semoga ini bermanfaat, saudaraku. Baca 11 kali, wa ahrojatil ardu askolaha, penangkal dan penghancur ilmu hitam insya Allah berbalik ke pelaku. Gugut, maka Anda sentuh, kemudian Anda bacakan. Maka insya Allah pengaruh gangguan jin, sihir ataupun ain yang Anda rasakan akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti hari Arafah, malam Arafah, bagus kalau kamu bisa baca La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai dengan 1000 kali. Hari Arafahnya. Dari mulai malam Arafah tuh, boleh. Sedikit sekalian yang saya muliakan, selain daripada itu apalagi hari Arafah, ya, selain daripada puasa, silahkan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Bacanya hari Arafah, jadi habis subuh tuh. Sebab kalau malam namanya bukan hari, namanya malam. Nah kalau ini hari Arafah, baca surat Al-Ikhlas dari pagi hari itu hari Arafah sampai dengan 1000 kali. Usahakan selesai sebelum asar. Habis asar hari Arafah, banyaklah berdoa, gitu ya. Sisakan kalau mau Al-Ikhlasnya 10 kali gitu. Kemudian La ilaha illallah la syarikalah yang udah dibaca dari tadi malam tuh, sisain juga 10 kali gitu. Kemudian sesudahnya banyakin doa. Banyakin doa sebanyak-banyaknya. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu malam, mati dia malam ini, maka surga tempat. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini selesai salat subuh, mati dia di waktu siang, maka surga tempatnya. Maka paling tidak kita baca 2 kali, malam 1 kali, subuh 1 kali. Bagi yang belum hafal, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Lima sholat sunnah yang ganjaran tidak main-main. Yang pertama, sholat duha, akan diampuni dosanya, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan urusannya. Yang kedua, sholat tahajud, dapat bantuan dari Allah secara langsung, dapat penyelesaian terbaik untuk semua masalah yang Anda hadapi. Yang ketiga, qobliyah subuh,
solat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang keempat, qobliyah dan ba'diyah zuhur. Api neraka tidak akan berani menyentuh kita. Yang kelima, solat taubat ditambah hajat. Jika Anda melakukan 2 doa ini setiap sepertiga malam, semua yang Anda doakan insya Allah menjadi kenyataan. Mari amalkan dan mari bagikan agar kamu juga dapat pahala jariah. Ternyata dosa selama 80 tahun bisa diringankan hanya dengan membaca ini saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, niscaya Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun." Ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara berselawat kepadamu?" Rasulullah menjawab, yaitu dengan membaca, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi. Bagikan kebaikan ini agar menjadi Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rezeki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh 2 awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran, mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. Bagi, Bu, gampang Pak, saya kasih rumus ya, rumus cepat. Kalau Anda ingin khatam sebulan 30 juz, berarti sehari berapa? Ya, paling gampang 1 juz. Kalau lihat banyak 1 juz, bagi ke Sajdah yang dibaca Nabi ketika subuh hari Jumat. Keempat, surat Yasin. Ini jantungnya Al-Quran dan pembuka segala kemudahan. Kelima, surat Ar-Rahman. Ini surat paling romantis dari Allah. Yang keenam, Al-Waqi'ah, pembuka rizki. Dan ketujuh, Al-Mulk, penyelamat dari siksa kubur. 7 surat istimewa.
Dan sekarang sudah ada kemasan yang sangat istimewa. Dalam buku saku yang praktis, mudah dibawa-bawa. Jadi ini bukan hanya 7 surat yang indah dibaca, insya Allah menyelamatkan kita hidup dunia akhirat. Zikir yang paling Allah sukai adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Kedua, zikir pasti diterima meskipun tidak ada keikhlasan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiga, zikir yang pahalanya berat melebihi gunung Uhud. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Keempat, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah meninggal, dia akan tetap memperoleh pahala. Insya Allah kata Nabi, siapa yang membaca doa ini 1 kali seumur hidupnya tidak akan kena stroke termasuk lumpuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wad damil aswadi wad da'il akbar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari angin merah atau angin duduk atau angin hantu, dan juga darah yang membeku yang melumpuhkan satu tubuh, dan penyakit-penyakit yang berat. Pesan Rasulullah, jangan pernah tinggalkan 4 amalan ini sepanjang hidup. Yang pertama, perbanyak istighfar. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kedua, perbanyak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga, berdoalah meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Keempat, mohon keridaan Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Mari bagikan agar semakin banyak muslim yang tahu. Pesan wis arepe nang dokter aku, ate daftar. Wek koncoku dikon nepuki sehari 300. Alah 300 ki mek gur pirang sak menit setengah wis 300. 2 menit lah. Tepoki ngene lho, tangane ngene. Lah iki ngene. Loh, terus ditepok ngene nih. Bantere sak karepmu. Kowe pengin banter apa pengin alon? Ini. Nah. Iki game laku mari ngene enak nih. Nek wis 150 ngono, game laku enak. Engko maneh 150. Duwi lu kok nek lelah dan juga buram setelah scrolling HP berjam-jam seperti ini. Untung aja ketemu satu video ini yang membantu kamu relaksasi mata dalam 20 detik saja. Tahukah kamu bahwa scrolling HP berjam-jam seperti ini, terutama dalam keadaan yang kurang cahaya dan dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan mata lelah, terutama dari efek blue light yang dikeluarkan dari HP. Dan untuk menguranginya, lakukan teknik 20-20-20 seperti ini. Setelah menggunakan HP atau gadget lainnya selama 20 menit, kamu baiknya melihat benda jauh dengan jarak 20 kaki atau setara dengan 6 meter selama 20 detik. Ini akan membantu relaksasi mata kamu dan juga otot-otot sekitar mata agar mengurangi proses yang namanya akomodasi. Biar mata kamu punya waktu untuk beristirahat dan tidak memperkerjakan otot mata secara berlebihan. Gimana nih habis cobain teknik ini? Tulis di kolom komentar dan follow. 4 malaikat yang berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Jibril. Ya Rasulullah, jika umatmu bersalawat kepadamu setidaknya 10 kali dalam sehari, maka aku berjanji di akhirat kelak, aku akan menuntun orang tersebut melintasi titian Siratal Mustaqim secepat kilat yang menyambar untuk sampai ke surga. 2. Mikail. Ya Rasulullah, jika umatmu bersalawat kepadamu setidaknya 10 kali dalam sehari, maka aku berjanji akan memberi mereka minum dari telagamu. 3. Israfil. Ya Rasulullah, jika umatmu bersalawat setidaknya 10 kali dalam sehari kepadamu, maka aku berjanji, aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mengangkat kepalaku sampai orang yang bersalawat tersebut diampuni oleh Allah. 4. Israel.
Ya Rasulullah, jika umatmu bersalawat setidaknya 10 kali dalam sehari, maka aku berjanji akan mencabut nyawa orang yang bersalawat tersebut seperti halnya saya mencabut nyawa para nabi. Dalam riwayat lain, malaikat Israel mencabut nyawa nabi seperti mencabut bulu dalam tepung. Doa Nabi agar tidak pikun di usia tua. Pikun bukan hanya lupa nama, tapi lupa segalanya dari keluarga, dari diri sendiri, bahkan dari Allah. Setiap tahun, hampir 10 juta orang di dunia terjebak dalam kabut pikun. Tapi Islam sudah lama memberi peringatan. Di antara kamu ada yang dikembalikan ke usia yang paling buruk, hingga tak tahu lagi apa yang pernah ia tahu. Tapi Nabi SAW memberi kita senjata pelindung dari kepikunan, sebuah doa agung. Allahumma inni a'udzubika minal jubn, wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Bacalah doa ini setelah setiap salat. Jangan biarkan usia tua menjadi penyesalan yang tak terucap. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari usia yang paling buruk. Amin. Ya. Pesan Rasulullah, jangan tinggalkan 4 amalan ini sepanjang hidup kita. Pertama, perbanyak istighfar. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. 2. Perbanyak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga, berdoa meminta surga dan dihindarkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 4. Mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridha dan surgamu. Aku juga berlindung kepada rahmatmu. Bagikan agar kita juga mendapat pahala jariah